Fisiografi Jawa Tengah. Menurut Van Bemmelen, fisiografi Jawa Tengah menunjukkan kompleksitas bentang lahan yang tinggi. Pembagian fisiografi yang paling banyak digunakan selama ini merujuk pada Van Bemmelen, dan dalam klasifikasi tersebut Jawa Tengah tersusun dari beberapa zona fisiografi yang berbeda-beda secara morfologi, secara struktur geologi maupun sejarah pembentukannya. Kalau kita lihat di dalam sketch map atau peta sketsa fisiografi Jawa dan Madura yang dibuat oleh Van Bemmelen 1949 ini, kita memang melihat Jawa fisiografinya sangat kompleks, terutama Jawa bagian tengah, atau kalau Jawa kita bagi dua, maka Jawa yang bagian timur itu sangat kompleks sekali, baik dari perbukitan, dari depresi maupun dataran aluvial. Fisiografi sendiri adalah merupakan pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik bentang alam atau bentang lahan yang memiliki kesamaan baik bentuk, struktur geologi, dan sejarah pembentukannya. Kita lihat di peta ini yang paling bawah itu adalah zona selatan, kemudian sedikit di atas zona selatan itu ada zona Solo, endapan Solo, kemudian juga setelah itu ada antiklinal Kendeng, kemudian depresi Randu Blatung, dan kemudian juga antiklinal Rembang, dan setelahnya nanti juga ada dataran aluvial atau pantai di bagian utara. Nah, kemudian di beberapa bagian ada beberapa yang lebih mikro, yang lebih kompleks lagi. Sketsa dari Van Bemmelen itu kemudian banyak diolah oleh para peneliti, para skolar, para akademi, para peneliti. Salah satunya ini dicoba dibuat bentuk yang lebih visible, maka kita bisa lihat yang Jawa bagian timur, kalau Jawa kita bagi dua, bagian barat dan bagian timur. Yang bagian timur sekali lagi yang paling bawah itu zona pegunungan selatan, kemudian juga zona Solo, kemudian nanti ada subzone Ngawi kecil, kemudian juga ada zona Kendeng, antiklinorium Kendeng, kemudian sinklonorium atau depresi Randu Blatung, dan nanti ada antiklin Rembang, kemudian daerah depresi Rembang Semarang atau daerah aluvial. Nah, maka Bemmelen menyebutkan fisiografi Jawa itu sangat kompleks sekali. Nah, kalau kita lihat di dalam zona pegunungan selatan yang memanjang itu, panjangnya ratusan kilometer, kemudian tadi atasnya ada zona Solo, yang di dalamnya ada beberapa vulkanik kuarter atau era yang lebih muda, yang diselingi dengan endapan-endapan vulkanik tadi. Ada subzone, kita sebutnya, di dalam zona Solo itu ada subzone Ngawi, dan kemudian zona pegunungan Kendeng. Zona pegunungan Kendeng ini membentang mulai dari sebagian setelah timur Ungaran sampai terus hampir sampai Jombang. Kemudian nanti di atasnya di bagian utaranya ada zona Randu Blatung, berada dari sebelah timur Semarang terus sampai sebagian kecil mengecil di daerah Mojokerto. Kemudian ada zona Rembang yang porsi antiklinnya paling besar. Kita kupas satu persatu. Zona pegunungan selatan ini membentang dari Gunung Kidul hingga Pracimantoro, Wonogiri, hampir ke Pacitan, stopnya sebelum Pacitan. Dan zona ini tersusun oleh batuan karbonat dan vulkanik tersier yang telah mengalami pengangkatan tektonik. Ada karbonat, kemudian ada vulkanik tersier, kemudian terangkat. Nah, bentang lahan dominan di zona pegunungan selatan ini adalah kars yang disebut dengan kars Gunung Sewu, yang dijadikan oleh bukit-bukit kerucut kas, dolin, gua, dan sungai bawah tanah. Nah, morfologi daerah tersebut berkembang akibat proses pelarutan dari batu gamping dalam jangka waktu geologi yang sangat panjang sekali. Nah, ini adalah
citra dari kawasan pegunungan Kars Gunung Sewu. Kalau kita lihat memang sangat menonjol, terlihat sekali, membentang panjang di bagian selatan. Kemudian sedikit di dalam kawasan pegunungan Kars Gunung Sewu itu ada cekungan Wonosari yang dia tentu dari fisiografinya berbeda dari pegunungan Kars Gunung Sewu yang ada di sebelah selatannya. Kars Gunung Sewu ini sangat unik, sangat tipikal sekali, di mana dominasi dari batuan karbonat dari proses laut dangkal jutaan tahun yang lalu itu terangkat dan platform di bawahnya adalah vulkanik usia tersier tadi. Nah, ini adalah zona pertama dari fisiografi Jawa yang sangat jelas terlihat. Kemudian sedikit ke utara ada zona depresi tengah atau disebut juga dengan zona Solo. Nah, ini terletak di utara pegunungan selatan tadi dan merupakan dataran atau lembah struktural yang memanjang, dan itu di sekitar aliran Bengawan Solo ya, sampai dengan Sragen Purwodadi. Ini merupakan daerah di dalam zona depresi tengah atau zona Solo tersebut. Nah, bentuk lahan dominan di daerah itu terdiri atas dataran fluvial, kemudian juga endapan aluvial, dan cekungan sedimentasi yang berkembang di antara zona pegunungan baik di selatan zona pegunungan maupun nanti di utaranya ada antiklinorium Kendeng, kemudian Sinklin dan antiklinorium Rembang. Nah, ini adalah citra satelit yang memperlihatkan zona depresi tengah atau zona Solo tadi, di mana ini letaknya di utaranya dari pegunungan Kars selatan tadi, dan di zona cekungan ini dicirikan oleh endapan muda, umurnya kuarter, dan juga dipengaruhi oleh proses pelapukan dari batuan yang lebih muda, yaitu vulkanik kuarter, karena di sana ada Gunung Lawu, ada Gunung Merapi, dan lain sebagainya di daerah itu. Nah, di atasnya dari zona depresi tengah atau Solo ini ada subzone Ngawi sebetulnya, yang itu juga masih dalam rangkaian di zona tengah. Nah, setelah dari zona tengah kita naik sedikit, di utaranya itu ada zona Kendeng. Ini merupakan antiklinorium, jadi ada antiklin dan ada sinklin. Kalau yang naik itu antiklin, kalau yang turun itu sinklin, atau antiklinal dan sinklinal. Nah, kalau Kendeng ini antiklinorium, jadi kumpulan dari antiklin, sinklin, yang menonjol ke atas. Merupakan sabuk perbukitan lipatan yang memanjang dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dan zona ini terbentuk karena kompresi tektonik yang melipat endapan laut menjadi rangkaian antiklin dan sinklin. Jadi ada kompresi dari selatan dan dari utara sehingga mengakibatkan pelipatan zona endapan laut itu, dan lipatannya menjadi bentukan-bentukan yang bergelombang hingga berbukit. Ini ciri dari zona Kendeng. Nah, kalau kita lihat di citra satelit ini dari anak pegunungan Kendeng, sumber petanya dan datanya dari Badan Informasi Geospasial dan dari Environmental System Research Institute atau ESRI. Nah, kita lihat ini ada antiklinorium Kendeng yang membentang, yang koridornya itu sepanjang garis merah. Di situlah terdiri dari banyak antiklin dan sinklin kecil yang kemudian membentuk antiklinorium. Struktur lipatan ini sangat kompleks dan
dicirikan di lapangan dengan adanya berbagai bentuk perbukitan. Sebagiannya tentu sudah tererosi dan mengalami pelapukan, di beberapa tempat tidak terlihat dengan jelas, tapi di tempat yang lain masih bisa teridentifikasi dengan jelas. Nah, setelah antiklinorium kendeng nanti ada zona randu blatung. Biasanya randu blatung ini disebut dengan depresi struktural yang dia relatif lebih rendah dibandingkan wilayah sekitarnya. Ada yang menyebutnya depresi struktural, tapi ada juga yang menyebutnya sebagai synclinorium karena daerahnya cekung atau mengalami depresi. Nah, kawasan ini meliputi juga sebagian daerah cepu, ini termasuk bagian penting dari zona ini, dan cekungan randu blatung itu dikenal sebagai wilayah akumulasi sedimen yang berasosiasi dengan sistem petroleum Jawa Timur, Jawa Tengah, dan produktivitasnya sangat tinggi sekali di cekungan cepu terutama. Nah, ini adalah gambar zona randu blatung. Jadi dari potongan yang fisiografi Van Bemmelen tadi kita potong, kita ambil, dan sekarang bisa kita lihat dengan jelas yang warnanya abu-abu itu adalah yang warnanya abu-abu ini zona randu blatung kecil itu, dan kalau kita lihat semakin ke timur ini semakin mengecil sampai dengan Mojokerto itu sangat kecil sekali, dan dia diapit oleh dua antiklinorium atau dua punggung perbukitan, sistem perbukitan, yaitu zona kendeng dan zona rembang di sebelah utaranya yang sangat besar sekali. Dan di zona randu blatung ini mempunyai kompleksitas yang sama, perlapisan sedimen yang kompleks juga, yang dipengaruhi oleh umur batuan yang sudah sangat tua sekali, terutama di zaman tersier. Nah, nanti utaranya itu ada zona rembang yang membentang melewati Blora bagian utara terus hingga Rembang, dan zona ini merupakan perbukitan kapur yang termasuk dalam sistem antiklinorium yang terbentuk oleh proses deformasi tektonik. Tadi ada depresi dari utara dan dari selatan, ada zona subduction, sehingga depresi ini mengakibatkan lekukan pada perlapisan sedimen laut yang eksis di daerah tersebut. Dan daerah ini dicirikan dengan relief berupa punggungan-punggungan yang memanjang dari barat ke timur, dan materialnya merupakan material batuan karbonat dan dari sedimen laut yang bisa tersingkap luas di daerah tersebut. Nah, ini approximately kira-kira wilayah zona antiklinorium Rembang tadi, yang dalam elips ini adalah zona antiklinorium Rembang yang membentang dari ujung Blora, utara Blora, terus sampai Rembang dan hampir mencapai ke pantai utara. Daerah ini undulating, ada beberapa punggungan perbukitan sebagai penciri utama bentukan struktural. Dan sekali lagi ini terjadi karena tadi proses kompresi atau tekanan dari zona subduction yang menumbuk dari utara maupun dari selatan. Nah, kemudian di sebelah utara dari antiklinorium Rembang itu ada dataran aluvial pantai utara atau zona paling utara dari Pulau Jawa. Nah, ini termasuk diantaranya wilayah Juwono, Pati, dan juga sebagian Demak. Nah, tentu bentang lahan ini terbentuk oleh sedimentasi fluvial dan pengaruh dari proses marine yang menghasilkan dataran rendah yang luas dan relatif datar. Penciri daerah ini adalah proses sedimentasinya dominan, kemudian di pertemuan dengan laut ada proses abrasi yang mengakibatkan
perubahan garis pantai. Dan penciri lainnya secara pemanfaatan lahan, ada perkembangan tambak yang menjadi karakter geomorfologi utama daerah ini. Nah, kalau kita lihat di citranya, di petanya, ini fisiografi tadi, potongan fisiografi dari Van Bemmelen, yang warna kuning di bagian utara itu adalah zona depresi pantai atau aluvial atau pantai utara, yang kadang juga sebagiannya disebut dengan depresi Semarang-Rembang. Nanti terus sampai dengan sebagian Rembang. Tentu di sana ada vulkanik. Komplek Muria disisipi oleh vulkanik Komplek Muria. Sebetulnya zona dataran aluvial pantai utara ini juga muncul sporadis di beberapa titik di daerah zona Rembang, ya, namun kecil, beberapa daerah kecil yang muncul di sana. Dan itu membedakan, sangat beda sekali baik material maupun struktur geologinya antara depresi aluvial dengan antiklinerium Rembang. Selain beberapa zona tersebut, fisiografi Jawa Tengah bagian timur ini atau Jawa bagian timur ini juga dicirikan dengan banyaknya jalur gunung api kuarter. Kalau ini nggak hanya timur, tapi sampai dengan barat juga banyak gunung api kuarter. Nah, gunung api yang melintas di fisiografi Jawa ini, terutama yang bagian tengah, ini memanjang barat sampai timur. Antara lain ada gunung api Slamet, ada gunung api Sindoro, gunung api Sumbing, gunung api Merbabu, gunung api Merapi, gunung api Lawu, dan juga di bagian barat ada Dieng. Ini satu jalur. Nah, zona gunung api ini menghasilkan bentang alam vulkanik, ya. Ada kerucut, lereng, kipas lahar, dataran aluvial yang sangat subur mempengaruhi perkembangan pemanfaatan lahan di sekitarnya. Dan tentu jalur vulkanik ini adalah vulkanik kuarter. Nah, ini adalah peta fisiografinya yang ada segitiga merah, kemudian ada lingkaran putih, itu adalah jalur vulkanik kuarter, dan endapan vulkaniknya. Jadi yang warna-warna putih itu adalah endapan vulkaniknya. Nah, kita lihat ada Slamet, kemudian ada Sumbing, Sindoro, Merapi, Merbabu, Lawu. Nanti terus ke timur masih ada Wilis, Arjuno, Bromo. Kemudian di selatan Bromo ada Semeru, kemudian ada Gunung Lamongan, ada Argopuro, kemudian ada Gunung Raung. Nah, itu satu jalur semua yang juga menjadi penciri penting fisiografi atau landscape Pulau Jawa.